Ini namanya siapa? Fatia. Udah pernah pegang router belum? Belum. Oke. Mau megang di sini nyobain? Ya duduk sini dah. Jadi kita nyobain ini ya. Ini percobaan nih, nggak tahu bisa apa kagak. Ya lah. Routernya sih yang ini sih sebenarnya. Router benernya yang ini. Pegang dulu. Yang ini modem, boleh dipegang juga. Cuman kita akan simulasiin router pakai virtual. Oke. Buka tab dulu. Buka tab baru aja. Yang ini routernya Mikrotik, tulis aja Mikrotik supaya kelihatan bentuknya seperti apa. Yang kom ini? Enggak Mikrotik doang aja, nggak usah pakai .com lah. Biar kelihatan gambarnya doang, maunya lihat, lihat gambar. Klik image. Jadi tipenya banyak. Ini kan hampir sama nih bentuknya kan. Ini kayak gini. Mirip kan? Iya. Ya. Nah, ini Mikrotik harganya 1 juta, baru tahu gue harganya 1 juta. Saya udah gratis soalnya. Terus router yang lain yang kecil, router kecil yang lain TP-Link biasanya. Coba ambil ke sana TP-Link. Link, ya, bentar. Nah bentuknya kayak gini. Ini ada antenanya berarti. Di rumah-rumah ya? Yang banyak yang di rumah kayak gini bentuknya. Tapi yang di rumah satu lagi yang lebih bagus daripada TP-Link namanya Linksys. Linksys Nyambung, biasa. nyambung sih. Linksysnya nyambung. Linksys, sysnya mau kayak Y. Ya, bentar. Nah udah, ini makhluknya kayak gini. Secara kualitas bagusan Linksys. Secara harga TP-Link lebih murah. Jadi TP-Link umurnya bisa 2 tahunan, Linksys umurnya lebih lama. Kira-kira kayak gitu dan kualitasnya lebih bagus sih. Kalau router, ini router yang kecil-kecil yang di rumah-rumah. Kalau router yang ada di provider, yang gedenya Cisco. Dibuang aja. Cisco. Bentar. Cisco router deh. Kalau enggak gampangnya doang kurang ajar dia. Oke, bentuknya kayak gini. Ini buat di ISP ya, di Telkom, di provider bentuknya kayak gini. Oke, beres. Coba diganti lagi kalau yang apa? Di provider gede-gede, yang lain namanya Juniper. Pakai Per, ya router. Kayak gini. Jadi kalau udah kayak gini kelihatannya kayak komputer aja, cuman bedanya sama komputer adalah colokannya banyak. Yang beda itu, harddisknya hampir nggak ada. Harddisknya kecil rata-rata, colokannya banyak, kecepatannya tinggi banget nih rata-rata. Oke, satu lagi yang gede lagi apa ya? Biasanya kalau kita udah ini buat routernya, terus seringkali kita buat bikin sambungan jarak jauh pakai radio. Kita biasanya pakai Ubiquiti, Ubiquiti pakai, nah itu dia. Nah bentuknya kayak gini. Ini udah wireless jarak jauh. Tapi ini kayak lebih kecil ya, Prof? Ini yang buat di rumahnya. Dia punya rumah sampai yang jarak jauh. Yang jarak jauhnya coba naikin ke atas. Ubiquiti Air Fiber, air fiber. Nah ini jarak jauh. Yang ini, yang ini dua yang ujung itu jaraknya bisa 150 km. Jadi Bandung lewat. Jaraknya mainnya kayak gitu. Ini parah, ini parah banget. Kita mainannya kayak ginian soalnya. Harganya lumayan ya. Jadi makin jauh, makin banyak colokannya, harganya dahsyat. Coba nih harganya berapa dia? Jualnya berapa nih? 5 juta masih. Yang air fiber nggak ada. Yang ini nih, tuh kan, beda kan? Langsung. Ini udah harganya udah segini kan, ngeri kan? Motor satu. Yang router tadi yang buat provider harganya udah 1 mobil kayak gitu. Jadi yang kalau kita pakai internet beneran routernya kayak gitu modelnya. Nah, sekarang kita akan coba belajar simulasiin semuanya di komputer ini. Oke. Masuk ke bentar. Ini baru diinstal soalnya. Oke, masuk GNS3. Yang mana, Prof? Atau enggak buka dulu ya. Sini buka. GNS3.
GNS3 itu bisa diinstal di Windows. Kalau kita download bisa free download, ada di Windows. Jadi kita bisa download di Windows. Terus dia fungsinya GNS3 itu buat nyambungin. Jadi ini kan router itu perlu disambungin pakai kabelan kemana-mana. Fungsinya GNS3 nyambungin kabelan doang. Oke, routernya ada di mana? Routernya ada di VirtualBox di sini. Nah ini coba cari dulu sini VirtualBox. VirtualBox, kalau misalnya. Nah ini VirtualBox buat ininya ya. VirtualBox buat jadi si komputernya sendiri bentuknya virtual, ada di VirtualBox. Nyambungin antar komputer ini pakainya pakai GNS3. Oke. Sekarang kita coba, ini baru diinstal gara-gara waktu minggu lalu kelas habis lu salah nginstall ke komputer saya nginstallnya. Sekarang install ulang dulu. Kita klik GNS3-nya. Yang ini Prof. Ya, klik GNS3. Bentuknya kayak gini, ini diokein aja. Ini oke, yes lagi. Oke. Ini udah siap buat simulasi. Tadi waktu oke yang dia kerjain adalah dia bikin server di dalamnya GNS3 server supaya kalau ada sambungan-sambungan nanti dikontrol sama server itu. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi nanti kita bikin jaringannya di sini. Jadi yang pengen saya ajarin sebetulnya buat belajar jaringan kita tidak perlu beli barang-barang seperti ini. Ini harganya hampir 1 juta. Kan lumayan ya. Udah gitu kecil lagi. Ini free. Kalau kita simulasi di komputer free. Oke. Sekarang coba buka yang itu, bukan VirtualBox bawahnya, yang warna biru. Klik. Ini apa ini? Yang biru yang itu ya. Yang ini GNS3 ya. Nah ini VirtualBox. Mungkin udah pernah main VirtualBox. Udah pernah belum sih kalian? Udah pernah nyoba VirtualBox belum? Udah semua VirtualBox udah bisa ya. Nah ini ada Mikrotik, ada mesin namanya Mikrotik. Oke, Mikrotik diambil dari internet, buka browser dari webnya Mikrotik langsung. Masuk ke software, ke bawahin, bawah lagi ada cloud hosted router. Nah itu ada cloud hosted router, diklik di situ, kita bisa ambil Mikrotiknya bisa kita ambil. Kalau teorinya kata si Mikrotik ini cuma bisa dipakai 24 jam. Kata Mikrotik. Cuman saya cobain nggak pernah mati-mati, jadi ya udah saya pakai terus aja. Kalau gratis, bayar sih, pakai doa. Ini beres ya. Oke, jadi si Mikrotik bisa ambil free, bisa bentuknya file OVA. Coba kita install aja ya. Masuk ke Mikrotik. Salah, yang itu betul, udah file buat masuk ke apa? Import ya, import. Oke, klik yang ini. Saya punya kumpulan Mikrotik saya kumpulin, masuk ke Ono. Ada GNS3, klik, ada images, ada Mikrotik. Ini saya kelihatan banyak ya, ada OpenWrt, ada apa segala macam ya. Jadi saya kumpulin sih binary banyak router supaya kalau mau nyoba ini nyoba apa tinggal di load aja nanti ke si VirtualBox-nya. Ambil versi yang ada, Mikrotik ada 2 versi 6 sama versi 7. Saya orang lama, jadi kebiasaan pakai versi 6. Suruh pakai versi 7 perintahnya agak beda, jadi kadang-kadang nggak jalan. Jadi males mikir, karena saya malas mikir saya makanya versi 6 ya. Nanti kalau lu masih muda-muda kan, pakai coba versi 7 aja.
Ini cari yang versi 6 tapi versi yang paling tinggi 64917. Nih, ya udah ambil open. Di copy aku. Di open aja. Langsung next. Ini rubah generate new MAC address buat semua interface, finish. Nah, kita udah punya namanya VM, kita ganti namanya ya. Setting kita ganti namanya Mikrotik 1 gitu. 1 bentar, networknya kita lihat dulu. Networknya ke sini sebenarnya udah nggak dibutuhin, nanti sama si GNS akan diobok-obok. Ya udah biarin aja dulu. Oke, Prof. Oke, dah. Jadi kita punya mesin namanya Mikrotik 1. Di sini kita akan coba nyambungin 3 mikrotik atau 4 mikrotik sekaligus ya. Jadi kita eksperimen pakai mikrotik, bisa nggak nyambung satu sama lain, udah gitu bisa nggak nyambung ke internet sekalian. Jadi internetnya internet beneran, oke, pakai kabelan ke sini. Nanti mikrotiknya satu ada yang nyambungin ke kabelan ini, yang lain akan nyambung lagi ke mikrotik yang nyambung. Terus ada mikrotik yang nyambung lagi ke mikrotik yang lain, terus nanti kita pasang komputer, nyambung lagi ke mikrotik yang itu. Bisa nggak dari komputer lewat 3 mikrotik sampai ke internet? Bayang ya? Bayang kan? Oke. Supaya kita punya banyak mikrotik, kita cloning yang ini. Gimana, Prof? Klik kanan. Klik kanan tuh yang ini apa? Yang di sini. Kalau komputer lama mah di situ. Kalau yang di sini mah komputer yang baru-baru ya. Clone. Kasih nama Mikrotik 2. Terus ini dirubah juga, ini dirubah jadi generate new MAC address. Jadi nanti setiap LAN MAC addressnya beda. Oke, MAC address dibutuhin buat bedain ini komputer yang mana sama komputer yang mana. Kalau MAC addressnya sama, dia bingung ntar. Ini komputer yang mana? MAC address itu address dari si LAN cardnya tadi. Jadi LAN card, LAN-nya punya nomor. Nah, kita perlu bedain nomornya tiap komputer. Terus next, finish. Kita cloning lagi, bikin mikrotik 3. Kayak tadi, Prof. Kayak tadi persis, cloning mikrotik 3. Oke, next, finish. Oke. Sekarang kita punya 3 mikrotik ya. Kita akan bikin jaringan pakai 3 mikrotik. Udah gitu mikrotiknya harus bisa kita nanti, kalau nggak sekalian kita gambarin lah. Masuk ke GNS3. Oke. Klik yang ini ada lambang router, itu router. Masih kosong ya, belum ada router apa-apa di situ, kosong. Kita akan masukin 3 mikrotik tadi ke dalam sini. Oke, caranya edit, preference. Gue mending lihat situ ya, lebih gede ya. Lihat sini mah kecil. Edit, preference. Bentar, kacamatanya burem. Ada VirtualBox VM tuh bawah. Kiri. Oh, ini. Ya, klik yang oke. Kita bisa klik browse. Nah ini si GNS3. Oh salah. Cancel. Klik yang bawahnya. Klik kayak dah. New. Nah dia langsung ngomong dari GNS3, ngomong sama VirtualBox. Jadi dia tahu ada mesin apa aja dalam VirtualBox. Oke. Nah, di sini ini kebetulan ada server buat hacking. Kita masukin aja nggak apa-apa. Finish. Oke. Kita edit. Yang perlu diedit itu cuman ini, nggak perlu. Bentar, remnya perlu dinaikin nggak ya? Ya saudara, nggak apa-apa lah, network aja yang penting. Nah ini Ethernetnya cuma 1. Ethernet
Jadi kalau waktu kita bikin mesin di VirtualBox, dia defaultnya 1 Ethernet. Cuman kalau di GNS3 Ethernetnya bisa seenak jidat, bisa banyak. Jadi boleh sah-sah aja punya mesin punya 2 Ethernet, sah-sah aja. Sekarang sementara satu aja, yang penting yang ini allow GNS3 to use any configure VirtualBox adapter, diklik situ. Kiri situ. Oke. Deh, new lagi. Dia coba klik ini. Ini aja. Dia finish. Edit. Nah, dia kategorinya bukan end device. Di klik end device ini, klik. Dia kategorinya router kalau MikroTik. Oke. Nah, supaya kita bisa konfigurasi si MikroTik, ini kan konsolnya nggak ada. Kita klik konsolnya, pilih Telnet, supaya nanti bisa konfigurasi si MikroTiknya. Kemudian networknya. Nah, di sini yang seru. Ini kan cuma 1 LAN. Kalau router LAN-nya 1 kan bingung ya. Kita bikin 8, terus allow di bawah. Oke. Kita masukin lagi, new lagi, MikroTik 2. MikroTik 2. Finish. Edit. Ini diganti jadi router. Terus console type-nya Telnet. Oke. Network. Addressnya adapter LAN-nya jadi 8. Terus allow. Oke, ulang lagi MikroTik 3. Jadi gitu aja, kita jadi punya router banyak ya, ntar buat mainan enak sih. Finish, edit, ini router, konsolnya Telnet, terus network 8. Oke, allow. Oke, coba kita lihat lagi, mulai lagi. Ada kali Linux nanti. Kali itu ada 241. Oke, finish, edit. Dia end device kategorinya, bukan router karena dia komputer biasa. Networknya coba dilihat. Ini kan cuma 1 LAN cardnya. Ini yang penting ini allow GNS3. Jadi nanti GNS3 akan ambil alih jaringannya. Si jaringannya punya VirtualBox, dia ambil alih, dia ngontrol semua jaringannya sama GNS3. Oke, Prof. Oke, jadi kita punya makhluk ini. Oke. Ini di apply ya. Oke. Sekarang kita bisa lihat, sekarang kita punya 3 router ya. Coba lihat yang ini. Nah, kita punya Kali Linux, kita punya server. Tapi ada tambahan, ada cloud, ada NAT, ada ini. VPS itu virtual PC. Tapi dia cuma bisa nge-set IP address sama ping doang, nggak ada browser, nggak ada apa-apa. Jadi dalamnya GNS3 udah ada cloud, udah ada NAT, ada ini. Bedanya cloud sama NAT, cloud itu dia dapat IP langsung dari sini, dari LAN-nya atau dari Wi-Fi-nya. Kalau NAT, dia punya IP sendiri, terus dari luar nggak bisa lihat ke dalam. Dari dalam bisa lihat keluar, dari luar nggak bisa lihat ke dalam. Itu NAT. Jadi NAT oke kalau kita punya komputer biasa buat browsing. Kalau cloud kita butuhin supaya dari luar bisa masuk ke dalam, dari dalam bisa keluar. Jadi kalau yang cloud ini bisa 2 arah, dari luar ke dalam keluar. Kalau NAT dalam keluar doang, dari luar nggak bisa masuk ke dalam. Terus ya. Jadi itu kalau mau amannya NAT supaya dari luar nggak nyerang. Tapi kalau kita lagi ngutak-atik server segala macam, mendingan pakai cloud saja. Terus ya. Oke. Sekarang kita akan coba bikin jaringan. Oke. Pertama cloud kita geret. Taruh di sini. Taruh di sini aja, geser ke ujung sebelah sini lah. Terus ya. Cloud. Jadi cloud itu nyambung ke kabel sini. Nyambung beneran loh itu. Jadi antara yang bohongan sama yang beneran nyambung loh itu. Udah. Oke. Sekarang buat ngerasain aja nih makhluk bener apa kagak sih? Kita
kita kasih switch ya. Klik yang ini. Kita pasang Ethernet switch. Ethernet switch tuh yang kayak gini nih, mana sih? Tuh, yang itu tuh di ujung. Makhluknya kalau benerannya ini. Nanti kalau pengen rasain megang, kesini aja pegang. Ini ya, ini makhluk benerannya seperti ini. Dah. Ini kalau nggak salah ada colokannya ada 8 yang di sini. Sekarang kita sambungin, kita nyambungin nih. Ini kabel, klik kabel, sambungin switchnya ke cloud. Tuh, gimana geser? Oh, Nah, jangan digeser, klik aja switchnya. Klik Ethernet 0 boleh, sambungin ke cloud. Masuknya INP 0 S3. Kalau WLP itu WiFi. WiFi-nya nggak disambung soalnya, saya pakai kabelan. Udah, beres ya. Sekarang kita blow on dulu. Kita masukin sini aja dulu. Oke, ini ada virtual PC. Tarik virtual PC-nya. Situ, dah. Sambungin kabelan lagi. Ya itu, klik. Sambungin ke situ, switch. Masukin ke salah satu Ethernet boleh terserah yang mana aja. yang mana aja, Prof? Ya. Soalnya Ethernet ini saling nyambung satu sama lain kan. Nah. Nah ini kondisinya nyambung internet nih ceritanya. Nah sekarang kita klik kanan, kita nyalain virtual PC-nya. Cara nyalainnya di start. Ini start semuanya ya. Ini kondisi udah nyala sih sebenarnya. Cuma itu aja belum nyala. Yes. Sekarang kita masuk ke sana ke virtual PC. Caranya klik kanan di virtual PC. Klik kanan, konsol. Nah kita masuk ke PC-nya sih sebenarnya. Oke. Kalau ada apa-apa, ketik apa di sini? Kira-kira pakai logika aja. Kalau melihat semua perintahnya apa? Help. Tulis help. Jadi apa-apa, biasain nulis help. Minta tolong. Ya, deh. Bentar. Kalau di komen pun juga. Hah? Kalau di komen pun sama. Ya pakai doa, kadang-kadang ada help, kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang tanda tanya sih. Kadang-kadang tanya, kadang-kadang help. Oke, beres ya. Ini ada banyak nih menunya dia. Yang set IP address di sini, kita bisa set IP address. Oke. Terus yang lain lagi kita bisa ping. Mana ping? Di bawah IP, di bawah load. Ini ada ping nih. Tapi dia ada DHCP nih. DHCP itu buat minta IP. Oke. Saya nggak akan set IP address. Saya akan coba DHCP aja minta IP. Coba DHCP, tulis DHCP. DHCP enter. Boom. Jadi dia minta IP nih. Minta IP-nya kemana? Ke sini. Padahal itu komputer bohongan kan? Dia minta ke sini nih. Nah, dia langsung dapat IP-nya segini. Oke. Dapat ya? Gateway-nya 192.168.81. 81 yang ini. Beres ya? Jadi dia langsung nyambung kayak gitu. Sekarang kita coba ping. Ping spasi 192.168.81. 192.168.8.1. Enter. Nyambung ya. Ini udah di luar loh, ini benda beneran loh. Kita dari dalam loh, bukan benda beneran, itu bohongan itu. Dah, coba ping ke Google. Ping Google, nyambung nggak? Google, terus Google. Prof. www.google.com. Nyambung nggak? Kita cek aja, nggak tahu kan? Enter, nyambung ya? Keren kan? Dah, tapi ini kan isi bohongan ya. Coba tutup aja. Ya Mas boleh, tutup boleh. Ini kondisinya cuma gini ya, PC bego yang cuma bisa set IP address sama ping segala macam, masuk ke switch, masuk ke internet. Dah, sekarang kita bikin lebih rumit sedikit. Oke, ini lepasin, masuk ke situ, klik kanan, delete. Dah, ini lepas nih udah. Oke, cobain kalau mau klik kanan konsol lagi. Konsol. Oh, udah ada di sini berarti konsolnya udah ada di terminal. Di sini, Prof. Ini, Prof. Ini kiri. Oh. Kiri. Ya. Oh, yang ini.
Oke, cobain panah ke atas, enter. Nggak bisa nyambung, kan kita putus tadi kabelnya ya. Padahal kabelnya kabel bohongan ya itu. Kabel bohongan kita putus, nggak nyambung udah langsung. Beres ya? Pasti belum pernah lihat ginian kan? Kalau yang SMK biasanya diajarinnya pakai tracer. Tapi pakai tracer hanya Cisco doang, nggak bisa masukin macam-macam. Jadi saya nggak terlalu ke pakai tracer. Oke, sekarang kita ganti, kita akan masukin router mikrotik ke dalam situ. Oke, masuk router sini atas. Mikrotik satu kita lihat ke sini. Satu router aja dulu. Taruh sini. Sini. Sini udah masuk ya. Udah. Kita sambungin mikrotiknya. Ini ada apa sih? Kabel. Klik di sini. Nah, ini ada 8 Ethernet kan? Perjanjiannya biasanya mikrotik yang Ethernet 0 itu buat internet. Sisanya LAN. Jadi kalau kita lihat mikrotik, ini mikrotik. Yang 0 yang ini nih. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ini cuma 4 nih. Tapi 0-nya paling ujung. Warnanya beda kan? Yang ini warnanya lebih terang, ini gelap. Jadi yang gelap biasanya internet. Nah, bedanya internet sama yang bukan internet, kalau internet dia minta IP, minta nomor ke router di atasnya. Kalau yang ini dia ngasih IP ke komputer yang nyambung. Jadi jangan pernah nyambungin komputer ke sini, nggak akan dapat IP soalnya. Komputer selalu sambungin ke yang 4 ini, jangan taruh di ujung. Nah ini kemarin saya ngirim harddisk buat internet, ntar siang saya ngasih workshop internet offline ya. Jadi saya ngasih harddisk internet offline ke guru di NTT. Udah gitu gurunya gini, ngasih harddisknya kan dipasang di komputer, udah. Terus difoto komputernya, layarnya. Bono, ini kenapa layarnya warna hitam doang, ada tulisan login .2 ya? Kok nggak ada windownya? Gitu kan? Ya kalau kita tahu itu server kan, server nggak ada grafiknya kan? Udah, itu server pak. Coba masuk aja ke dalam, padahal udah kasih tahu username-nya ono, passwordnya 123456 kan dikasih tahu biar bisa masuk. Tolong masuk ke dalam, username-nya ono, password 123456, nanti di dalam tulis if config buat ngeliat IP address-nya berapa. Yang dikerjain sama gurunya apa tau nggak? Ini ada login .2, ditulis sama dia if config enter, ya nggak masuk ya. Kembali. Ya kita bisa ketawa sih, tapi ternyata Republik ini segitu. Jadi harus ngajarinnya setengah mati nih kondisinya. Ini aja kemarin saya ngirimin satu harddisk lagi ke SMA yang termasuk paling tua di Sumatera Barat. Jadi kepala sekolahnya email, Kono bisa ini udah nih kirim harddisk kayak gitu. Ya kebayang lah, ntar kalau udah nyampe pasti Kono windownya mana ya? Stres. Oke lanjut ya. Masukin Ethernet 0. Sip. Ya udah tarik ke switch. Masukin terserah yang mana aja. Yang masih kosong. Jadi yang warna hijau udah dicolokin kabel, yang warna merah masih udah ada colokannya. Misalnya. Oke. Ini PC. Sabunnya di sini. Di sini sabun di sini sudah. Ethernet 0. Masukin di sini. Aduh. Terserah yang mana. Boleh sama Prof. Hah? Ethernet 1 boleh sama. Boleh. Boleh. Pokoknya ini yang sisanya LAN semua. Oke. Sekarang kondisinya mikrotiknya masih merah, ini hijau ya. Hijau berarti ini on, merah berarti masih mati mikrotiknya. Kita nyalain mikrotik ya. Nyalain mikrotik. Ini mikrotik kondisi kosong. Ini Prof. Ya. Nyalain semuanya aja. Yes. Nih. Jadi ini mikrotiknya lagi loading. Mikrotiknya adanya di VirtualBox loh. Bukan di GNS loh, bukan. Dia kondisinya lagi jalan VirtualBox nanti. Jadi GNS langsung pas kita on, langsung mikrotik yang ada di VirtualBox langsung nyala dan kondisi kabel-kabel udah mulai nyambung nih semua. Udah beres. Nah ini udah kayak gini. Cuman kita masalah.
Kita agak susah kalau kita konfigurasi di sini. Enakan pakai konsol, biar bisa copy paste soalnya, bisa copy paste. Kalau ini nggak bisa copy paste nggak bisa. Oke, ini diminimalis saja. Oke, ini kondisi mikrotik masih kosong. Coba masuk lagi ke PC 1. Buang ininya dibuang. Jangan. Klik aja. Klik. Oke, masuk PC 1. Diklik. Klik kanan konsol. Udah ada ya? Di sini, Prof. Ya. Ini buang semua kecuali ini jadi buang. Ini buang lagi, ini buang lagi. Kebuang semua ya? Nggak apa itu kan. Oh iya, ini bisa satu ya? Ya tadi. Coba minta IP lagi ke Mikrotik. Pakai DHCP. Mikrotiknya belum kita setting ya. Berarti dia nggak bisa ngasih IP sih kondisinya. Kita DHCP enter. Dia minta IP terus dan nggak akan dapat IP. Karena si Mikrotiknya belum dikonfigurasi. Oke. Ini nggak dapat dia. Mau sampai nunggu sampai 100 tahun juga nggak ada. Soalnya nggak ada ininya. Ini dia cannot find DHCP server. Coba kita pencet IP enter. IP. IP aja enter. Oh, IP address ya? Gimana ya? Hah? Oh, buat nge-set ini mah. Oh, ini buat setting IP juga. Kita nggak bisa melihat IP-nya sih. Udah. Nggak apa. Sekarang kita akan konfigurasi si Mikrotik. Boleh. Ini ada Ibu Ono mau ikut belajar. Kita kalau diambil mobilnya. Tolong diambil mobilnya. Nah, sama dibayar maksudnya. Oh, oke, terima kasih bagian Bapak oke bayar. Siap. Oke. Lagi itu apa sih namanya? Di expander situ lagi di service. Bagian bayar Bapak ini. Nih. Curcol kaum laki-laki. Itu anaknya di cewek tuh, bapaknya suruh kerja ini bayar. Hah? Oke, saya mana gue jadi lupa. Kita akan konfigurasi si Mikrotik ya. Kita masuk ke Mikrotik. Berapa orang yang pernah konfigurasi Mikrotik di sini? Belum? Udah? Pakai Winbox atau pakai command line? Pakai Winbox. Kita akan pakai command line ya. Belum. Udah. Belum. Berarti yang udah bener cuma satu. Ini udah setengah udah nih. Setengah udah. Nih, lu udah command line udah? Hah? Winbox. Jadi setengah udah juga. Oh, 2 orang digabung jadi 1. Oke, siap. Kita akan konfigurasi Mikrotik masuk ke web. Jangan masuk web sini dulu, bentar. Ke Mikrotiknya. Klik kanan. Klik kanan. Iya. Konsol. Oke, masuk ke terminal. Nah, ini kita masuk ke konsolnya Mikrotik. Username-nya apa Mikrotik? Username-nya Mikrotik baru. Username-nya apa? Apa? Ya. Jadi admin password kosong. Gini, Prof. Admin. Enter. Passwordnya enter. Oke, masuk. Do you want to share? No aja, no nggak usah. Jadi kita pakai Mikrotik tanpa lisensi. No, Prof. No. Iya. Nah, dia minta rubah password, Ctrl C juga nggak apa-apa. Jadi passwordnya tetap kosong aja, Ctrl C aja. Nah, masuk. Ini Mikrotik. Oke. Nah, yang kalau konfigurasinya mau lihat apa perintahnya tadi? Help. Coba help mau nggak? Nggak mau. Coba enter nggak mau ya. Kasih tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya mana sih, Prof? Tanda tanya tuh ada shift apa sih? Lupa. Ini kan? Nah itu nih. Shift dulu. Oh, Pencet shift. udah. Mana? Oh ini ya, keluar ya. Oke. Ini perintah ini sama Winbox sama.
Bedanya dia pakai ketik. Kalau Winbox pakai klik-klik. Yang jadi masalah kalau Winbox klik-klik kita harus ngapal kliknya yang mana aja. Kalau diketik kita bisa catat semuanya dalam bentuk tulisan. Nanti kalau kita konfigurasi ulang router tinggal copy paste selesai. Jadi kalau saya suruh milih saya nggak akan pakai Winbox sih sebenarnya. Soalnya kita nggak bisa nyatat semua perintah-perintahnya. Oke. Nah, kalau kita masuk ke router yang pertama kali ada di dalam kepala apa coba? Ini cara berpikir orang jaringan. Kalau kita masuk ke suatu alat di jaringan, kepala kita yang pertama kali harus dilihat apa? Dashboard, salah. Dia punya IP address apa kagak? Dia punya nomor enggak? Kalau nggak ada nomor, jaringan putus semua ceritanya, gitu ya. Jadi cek nomor. Perintahnya itu adalah IP. Enter. Spasi. Boleh enter, tapi saya biasanya spasi. Tombol tab aja. Tab. Langsung dia ngasih tahu ada perintah apa lagi. Oke. Nah, kita mau ngecek IP address kan? IP address. Tulis add tab lagi. Nah, dia ada perintah kita mau nambahin IP, mau apa segala macam bisa. Yang penting kita pakai print doang sih. PR tab. Biasain. Jadi tab kelihatan berapa huruf, ambil 2-3 huruf, tab, ambil lagi 2 huruf, 3 huruf, tab, enter. Kita dapat nih bahwa dia dapat IP 192.168.855, networknya 192.168.80. Ini size-nya 24. Oke. Nah, ini nanti pelan-pelan harus saya ajarin 24 itu artinya apa. Oke. Ini 8 itu IP dari modem. Oke. Kalau mikrotik bawaan dari pabrik biasanya 88. Tapi mikrotik yang ini kosong, nggak ada konfigurasi apa-apa. Kalau mikrotik yang kita pakai ini ya, karena kita download dalam bentuk OVA buat virtual box, kosong, nggak ada isi apa-apa. Nah, coba ping dulu, ping spasi 192.168.81 itu router ya. 92.168. Oh iya. 92.168.81. Ini nanti lama-lama harus keluar kepala tuh. Ya udah enter, Prof. Enter. Nyambung ya? 81 tuh yang ini ya. Coba kita ping lagi, Ctrl C. Oke, panah ke atas, ganti, terus buang, ganti ke www.google.com. Enter. Nyambung ya? Oke. Jadi kita nyambung sampai Google, ke sini juga nyambung. Ya kalau sini nyambung ke Google nyambung lah ya. Dah, Ctrl C. Dah. Sekarang kita harus konfigurasi supaya dia ngasih IP ke sini. Gitu ya. Caranya buka tab lagi salah. Buka browser. Oke. Masuk ke ini. Ya, baru Ono Center ORID/wiki. Oke. Tulis search-nya di sini ya. Tulis mikrotik. Enter. Go. Mau. Itu lagi. Hah? Baru. Ya udah. Oh, udah keluar. Turun ke bawah. Kita bisa stop naik ke atas sedikit. Kita bisa reset konfigurasi, kita nolin, ada caranya. Kita bisa, kalau dari komputer kita bisa SSH masuk ke mikrotik, boleh. Kalau yang pakai Winbox bisa install aplikasi Winbox di Windows, udah gitu kita bisa akses. Cuman ada lagi Winbox yang Linux sekarang. Iya. Jadi Linux juga ada Winboxnya, gue baru install kemarin, bisa. Kalau kita pakai browser web juga bisa, pakai SSH bisa. Jadi mikrotik enak banget sih, mau pakai SSH, pakai terminal, pakai web, pakai apa segala macam boleh. Oke. Ini waktu itu masih SSH. Terus kita bisa set IP address, kita bisa set DNS server buat nanya domainnya kemana, bisa di set. DHCP
server kita perlu set karena DHCP server ini akan ngasih IP di Mikrotik supaya bisa ngasih ke semua komputer yang nyambung ke Mikrotik tadi. Kita butuh DHCP server. Kalau dia minta IP keluar, dia perlu di set DHCP client. Tadi kan dia dapat IP dari sini kan? Ya. Itu DHCP client jalan. Nah terus kita bisa pasang NAT. NAT artinya dari dalam bisa keluar, dari luar nggak bisa ke dalam. Jadi NAT itu penting kalau kita pengen supaya jaringannya aman. Jadi kita punya banyak komputer di belakang, kita bisa masuk, bisa keluar, tapi dari luar nggak bisa ke dalam. Teorinya gitu awalnya. Cuman sekarang kita kepaksa pakai NAT karena kita kan bisa IP address di luarnya juga nggak ada IP address lagi. Jadi nomornya udah nggak ada. Jadi kalau kita langganan internet, kalau nggak jauh-jauh kita bisa lihat ini nggak ya? Coba buka browser. Ini browser Prof. Iya, buka tab baru lagi. 192.168.81. Enter. Salah ya? Kok 123? Oke, advance. Proceed. Oke. Saya mau ngasih lihat aja IP address-nya berapa. Jadi di internet ada IP address yang buat di internet gede, ada 3 IP address yang buat di dalam LAN. Yang dalam LAN selalu 192.168 atau 10 atau 172.16. Jadi ada tiga apa? Itu kita nyebutnya private. Private IP 10, 192.168, 172.16. Ada 3 blok yang dikasih. Jadi kalau kita pakai blok itu berarti itu jaringan private. Di luar blok itu jaringan internet yang gede. Passwordnya admin. Adminnya kecil semua Prof. Adminnya kecil semua. Coba. Ya udah, Udah. masuk aja, login. Ini passwordnya belum on. Kita lihat konfigurasinya dia gimana ya, lupa. Coba di sini kali. Ada uangnya nggak ya? Router. Saya lagi lupa. Router LAN-nya. Ada? Nggak ada. Coba back lagi. Ya klik. Nggak mau. Udah. Coba di sini. Di mana Prof? Nggak bisa kalau ini apa? Di body. LTE ini LTE. LTE. Setting. LTE berarti 4G ya. Oke. Connection mode. Coba diklik. Oke, mana nggak ada urusan. Saya pengen cek IP address ada berapa itu aja sih sebenarnya itu doang. Network selection. Balik lagi. Dan APN. Versi 4 tapi nggak ada. Coba balik lagi. Kalau ini apa ini? Kalau Setting doang, icon. Oh nggak ada. Ya udah. Tapi kalau kita cek pakai HP juga bisa lihat. Ini makanya Telkomsel kita pakai HP kita bisa lihat kita dapat IP berapa dari Telkomsel. Dari Telkomsel biasanya dapat IP-nya 10. 10 kan bukan IP publik, itu IP private. Private biasanya kita nyebutnya bukan internet, kita nyebutnya intranet. Jadi Telkomsel bukan internet service provider, Telkomsel itu intranet service provider. Karena kehabisan IP sih sebenarnya. Jadi nomornya kehabisan. Oke, balik lagi. Ini udah ya. Sekarang kita akan coba masuk ke sini ke wiki lagi. Ini tutup aja tutup. Oke. Jadi yang ini buat bikin NAT, kita bikin LAN bridge. LAN bridge maksudnya gini. Kan tadi Mikrotiknya punya 7 Ethernet yang nganggur ya. Satu masuk ke internet, 7 lagi nganggur. Supaya kita nggak pusing kepala, 7 ini jadiin satu LAN.
supaya nanti konfigurasinya nggak satu-satu, semuanya dapat konfigurasi DHCP-nya sama. Ini supaya gampang, saya langsung loncat ke router sederhana aja, klik di bawah. Oke, ini konfigurasinya cloud, masuk MikroTik, terus ada komputer bisa nyambung ke sini. Oke, sama yang kita bikin kira-kira, turun ke bawah. Nah ini pertama kali kita bisa set DHCP client, ini nggak kita set, dia udah dapat IP, jadi ini udah lewat ceritanya, kita udah beres urusan yang ini, karena dia sudah dapat IP. Tapi perintahnya cuma gini doang, IP DHCP client tambahkan interface Ethernet 1 disable no, berarti dia nggak disable, dia akan nyala terus, dia selalu minta IP ke router yang ini, terus ya. Nah sekarang kita bikin bridge tambahan. Kita bikin interface tambahan namanya bridge. Oke, kita kasih nama bridge 1. Di bridge 1 kita tempelin Ethernet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nempel semua ke bridge 1. Jadi kita cuma cukup panggil bridge 1 itu ngomong ke 7 Ethernet. Beres ya? Ini kita copy paste sampai sini. Ambil, klik kanan copy, masuk ke konsolnya MikroTik lagi. Yang ini, Prof. Coba klik ini. Oke benar. Klik kanan paste. Ya. Klik kanan. Nggak bisa dikontrol V ya? Nggak bisa. Kan gue bilang kan klik kanan paste. Nggak nurut sih dia. Nah ini jadi masalah. Kita masalah kita. Sama dengan kalau misalnya Enter aja dulu. Oke, kita masalah. Jadi kita reset semuanya. Cara ngereset /system Sistem pakai ya, reset tulis aja reset, tab ya, enter. Oh ada T-nya ujungnya, ini T-nya dibuang. Nih. Yes. Udah. Jadi cara ngebuang kalau lagi ngoprek ada yang salah apa nggak usah takut, reset, hilangin lagi semuanya udah. Jadi enak sih ngoprek tuh gampang, nggak usah takut apa rusak ya reset aja beres. Oke. Ini udah masuk lagi, coba masuk admin, enter lagi. Nah, kok masih ini? Load. diulangkan gitu. Kan dia lagi loading. Nah udah mulai no. Control C. Oke. Coba IP spasi add tab PR tab PR enter. Dia dapat IP, masih dapat IP lagi dari sana, udah langsung ya. Cuman dia nggak punya settingan yang lain, ulang lagi masuk sini. Ambil di sana sampai Ethernet, klik kanan copy, masuk ke sana, klik kanan paste, klik kanan, klik dulu, klik kanan paste. Nah, beres ini. Ini benar nih, enter. Jadi kalau di Linux pakai jangan Ctrl C, Ctrl V, lebih aman klik kanan, copy, klik kanan, paste, lebih aman yang itu sih. Soalnya dia nggak nambahin karakter. Kalau yang Ctrl C, Ctrl V suka nggak nambahin karakter yang aneh-aneh, jadi pusing kepala. Ini beres ya. Coba slash enter. Oke, kita buat mundur balik, slash aja mundur balik. Coba tulis interface int tab print PR tab enter. Jadi kita punya interface Ethernet 1 2 3 4 sampai 8 tambah satu interface tambahan bridge. Bridge ini adalah interface 2 sampai 8. Interface 1 itu nyambung ke internet. 2 sampai 8 dikenal juga sebagai bridge. Jadi kita punya interface tambahan tapi interface bohongan sebetulnya yang nempelin interface yang lain jadi satu. Dari saya itu caranya. Ini kita lagi bikin router loh ya. Kita bikin router ya. Terusin lanjut ke sini. Nah kita kasih IP address di interface bridge. IP addressnya adalah 192.168.101.
slash-nya 24. Masih belum belajar slash 24 kan? Berapa komputer belum tahu? Belum. Oke. Nanti kita beresin dulu ya. Nanti kita belajar yang namanya slash 24 itu apa segala macam. Oke, ini ambil sampai ke berisi 1. Sampai ke berisi 1. Ulang. Klik kanan, copy, masuk ke terminal, paste. Udah. Coba kita cek sekarang IP-nya. Slash IP spasi ADDR, ADD tab, PR tab, enter. Kita udah punya 2 IP. Yang satu ini dari modem, satu ini nempelnya ke bridge. Konsekuensi dia nempel ke bridge, dia sebetulnya dipakai juga buat Ethernet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terus ya. Jadi ini, tapi ini 100 nih. Beda sama ini ya, perhatiin IP-nya beda ya, 18, 100. Jangan pakai IP yang sama, nanti routernya bingung. Ini jaringan yang mana, dia bingung. Jadi IP ini kayak kode area. Jangan pakai kode area yang sama, nanti bingung dia. Deh, beres. Sekarang terusin langsung. Yang ini Prof. Ya. Nah ini kita, ya oke. Saya terangin juga, klik kanan copy. Jangan pindah dulu. Ini DNS set ke servernya 1111. 1111 punya siapa? Hah? Cloudflare. Kalau Google 88. AWS? Nggak tahu. Sama dong. Kita juga nggak tahu. Cuma ngecek doang, lu tahu nggak? Ternyata nggak tahu, gue juga nggak tahu. Kita skornya sama. Terus kita set supaya kalau ada request dari komputer-komputer lain boleh dimintain ke sini. Jadi kalau ada yang nanya www Google IP-nya berapa, ada klien, ada komputer di belakang router nanya, dia langsung lempar ke sini supaya dijawabin. Oke, ambil, paste, copy, masuk terminal, paste. Enter. Nah di sini ini kita pasang NAT tuh supaya gini ya, dari dalam bisa keluar, dari luar nggak bisa ke dalam. Cuman supaya NAT cara kerjanya gini, komputer di dalam pas keluar dia akan ngambil IP yang ini. Jadi ditipu, kita nipu sih sebenarnya. Kan IP-nya sebenarnya 192.168.100 sekian. Jadi nanti tiap kali ada paket yang keluar, semua paket 192.168.100 sekian diganti sama 855 semua. Akibatnya si ini nyangkanya yang nyambung cuma satu komputer 192.168.855. Padahal di belakangnya ada 100 komputer tuh. Dia kagak tahu. Semuanya keluarnya 855 semua soalnya. Caranya pakai NAT yang ini. Sebelum kita NAT, kita ambil yang ini dulu, yang bawahnya dulu aja biar kelihatan. IP firewall NAT frame. Kita cek dulu, NAT-nya udah jalan belum? Copy, masukin terminal lagi, paste. Kosong ya? Nggak ada apa-apa nih ya? Bukan sulap, bukan sihir, nggak ada apa-apa. Kita ambil sekarang yang ini. Sabar. Ya, klik kanan copy, masuk sono, paste, enter, dah. Ini kalau kita lihat perintahnya ya, tambahkan add, NAT-nya ditambahin, kemudian dia akan bikin yang namanya source NAT. Ini mah nama aja. Tapi yang penting out interface-nya adalah ke sini, Ethernet 1, dan yang dilakukan adalah masquerade. Masquerade itu pasang masker. Dia akan pasang masker supaya sebelah sana ketipu, kita pakai masker, semua yang dari belakang dirubah pakai nomornya yang Ethernet 1. Jadi belakangnya kita tahu belakangnya adalah 192.168.100 diganti jadi 192.168.855 semua. Itu. Dan ini dilakukan sama Telkomsel juga. Telkomsel lebih parah.
Telkomsel di belakangnya ada jutaan handphone kan. Ya, 10 titik. Diganti jadi 1 IP aja keluar. Parah banget, asli parah. Kalau ngerti jaringan sakit hati sih sebenarnya. Kan kita bayar ya. Banyak dapatnya internet. Dapatnya internet, sakit hati dah pokoknya. Tapi ya begitulah nasib lu rakyat Indonesia soalnya. Enggak sih, bukan rakyat Indonesia. Lu kan rakyatnya Fufu Fafa ya. Lanjut, klik lagi di wiki. Kalau digituin pada nafsu, semua udah gitu, sakit hati. Oke, sekarang kita set supaya si router mikrotiknya bisa ngasih IP ke semua komputer yang ada di belakang. Kita ngaktifin DHCP server. Oke, kan masih ingat tadi waktu pakai PC tadi kan DHCP ya. Iya. Tapi nggak ada servernya. Ya udah, nggak dapat IP. Sekarang kita akan aktifin DHCP servernya. Copy. Masuk, paste. Enter. Oke. Nah ini pas diketik. Nama interface-nya adalah apa? DNS server interface namanya apa? Ayo. Lupa. Yang ngasih IP nama interface-nya apa? Masih IC ya. Pilihannya kan Ethernet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama bridge 1. Pilih yang mana? Hah? Ether 1 kan Ether. Apa? Ether 1. Ether 1 tuh masuknya ke internet, ke WAN. Yang nyambung ke LAN ke belakang Ethernet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama bridge 1. Pilih yang mana? Ambil di 1 lah. Bridge 1 supaya bisa semua dapat. Tulis bridge 1. 1. Enter. Ya. Langsung dia tahu bahwa alamat yang bakal dikasih adalah 192.168.100/24. Ini hafalan dulu. Ada berapa komputer di sini? 256. Yang bisa dipakai nomornya ada berapa nomor yang bisa dipakai? 254, 253, dan 255 dan 254. Tapi ntar itu harus diterangin ya. Kalau yang masih baru mungkin masih pusing. Kok bisa segitu? Angka itu dapat dari mana? Emang di Quran ada kan? Nggak ada ya. Enter. Oh yaudah. DHCP networknya 101 ya. 101 adalah si mikrotik ya. Enter. Terus address yang bakal dikasih 102 sampai 254. Oke, enter. Terus DNS servernya 81. 81 adalah si ini sebagai DNS-nya. Sah juga. Kalau kita mau kasih 101 juga boleh. Sama aja. Karena dia punya kemampuan buat ngasih DNS juga sebenarnya. 81 tuh yang ini. Kalau kita jahat bikin pusing kepala, kita ganti 111 juga boleh, 888 juga boleh. Oke, sekarang kasih 81 nggak apa-apa. Bentar. Waktu buat sewa IP-nya 10 menit. Jadi tiap 10 menit harus request minta IP baru. Beres ya? Ya. Enter. Tapi kalau misalkan ganti ke jam itu berubah. Kenapa? Kalau diganti ke jam. Di jam bisa 1H atau 60 M. Hah? Ada formatnya ya. Iyalah. Kalau nggak dia bingung. Kalau satu doang apa satu apa nih? Kalau mau gampang sih M aja. Maksudnya 60 M. Atau kalau mau 2 jam 120 M. Nggak apa-apa. Gitu ya. Cuman harus dikasih waktu. Jangan sampai nggak ada waktu. Jadi dia yang connect. Kalau nggak ada waktu dia connect terus IP-nya dipegang sama dia terus kan? Oh ya. Terus dia mati IP-nya tetap dipegang sama komputer yang ini kan? Ada komputer lain nggak bisa masuk jadinya. Jadi harus dikasih waktu timer. Dah beres ya. Kebawahin. Ini di enable aja atau di print dulu. Tapi dia baca misalnya print. Oke, klik kanan copy, masuk ke terminal, print. Enter. Ini kelihatan DHCP servernya udah ada 1 dan dia kondisinya aktif. Lama waktu buat apa sih nyewanya 10 menit. Daftar address yang bisa diambil di sini sebenarnya dia bikin gitu ya. Kita bisa bikin berapa DHCP server sih. Ini udah jalan. Sekarang kita masuk ke
GNS3. Oke, itu ada PC kan? Klik kanan. Udah ada ya? Coba masuk ke terminalnya. Yang PC 1. Oke. Sekarang coba DHCP. Enter. Dia minta IP. Tadi kan kita cabut nggak dapat IP kan? Dura. Ini udah dapat 192.168.154. Gateway-nya adalah 192.168.101. Oke. Jadi kita tahu IP-nya berapa. Coba ping ke gateway. Ping 192.168.101. Enter. Nyambung ya. Ctrl C. Coba ping panah ke atas, ganti 101 diganti 81. Jadi kita pingin keluar nih udah, masuk ke modem. Enter. Nyambung ya. Ctrl C. Coba ping ke Google. www.google.com. Nyambung kagak? Ini udah lewat router 1 biji ya? Nyambung ya? Keren kan? Parah kan? Kita bikin kacau dikit ya. Ini udah beres ya? Nyambung. Hah? Masukin router lagi. Masukin router lagi. Bener. Biar pusing-pusing lu pada. Oke. Masuk sini lagi. Ambil router 2, tarik direct ke sini. Oke. Sambungin Ethernet. Sambungin itu. Oke. Sambungin Ethernet 0. Sambungin ke sini. Tapi sambunginnya jangan ke Ethernet 2. Jadi masuk ke LAN. Beres ya? Nah, sekarang kita ambil PC lagi. Ini Prof. Ya, klik PC lagi, geret taruh sini. Di sini Prof. Ya, serah mana aja situ. Sekarang sambungin dari sini ke sini. Ethernet 0. Ya. Ethernet jangan 0, 1, 2, serah. Pokoknya bukan 0 aja. Beres ya? Kita nyalain, start. Yes. Oke. PC nyala, router mikrotik juga akan nyala. Nah, kan ini udah 101 nih ya. Ini nggak boleh 101 lagi. Jadi jaringan lagi nyala. Jadi jaringan modem tuh 8. Terus yang mikrotik pertama 100. Mikrotik kedua nggak boleh 8, nggak boleh 100. Kalau nggak dia bingung. Oke, nanti kita akan konfigurasi router yang kedua. Kita pakai IP yang bukan 8, bukan 100. Oke. Nah, ini kan udah nyala. Tutup. Oke. Klik kanan konsol. Yang mikrotik Prof. Dibuang dulu, Dibuang kabelnya. Kabelnya dibuang. Klik kanan konsol. Bukan di sana konsolnya. Yang di mana Prof? Di terminalnya. Nah, ini langsung itu. Lihat ini angkanya ini dua ya. Jangan sampai salah loh, hati-hati ntar salah konfigurasi. Kedua kayaknya. Hah? Nanti kedua ya. Nanti harus di reset lagi. Ya nggak apa-apa sih salah konfigurasi, kalau di sini nggak apa-apa. Cuman kita nyebelin aja, harus kerja ulang aja. Admin, enter, password enter, no, Ctrl C, Ctrl C, dah, beres ya. Nah, coba IP spasi ADD tab PR tab enter, dia dapatnya 102.53 ya. Coba kita ping ke 101. 192.101. Bentar, nyambung ya. Oke, ping ke Ctrl C, ping ke 81. Panah ke atas aja, panah ke atas, panah ke atas. Biasa ya, buang 101 jadi 81. Nyambung ya. Ctrl C. Ping ke Google. www.google.com. Enter, sip. Nyambung Google ya. Sekarang kita bikin yang rada kacau dikit. Ctrl C. Coba lihat lagi gambar ini.
Kan dia dari sini ya, di samping sini, di sini di Google bisa. Coba dari sini ke sini bisa nggak? Itu ya, di komputer yang sebelah. IP-nya berapa tuh? Lupa aku. Coba masuk ke tadi. PC 1. Naikin ke atas. Ini 254 ya? Ya. 10254 ya? Masuk ke mikrotik 2. Panah ke atas. Panah ke atas. Panah ke atas. Ping ke 254. Enggak, 100 benar. 100. Titik 254. Enter. Nyambung ya? Nyambung. Ini mulai bingung kalau jaringannya. Dua sini. Ke sini lagi ke sini. Ini tadi mappingnya dari sini ke sini. Ya. Berarti dia lewat sini baru lempar sini ya. Ya. Nyambung ya. Udah. Sekarang kita harus konfigurasi mikrotik yang ini ya. Oke. Supaya nggak sama, supaya ini masuk ke wiki aja. Konsol boleh. Konsolnya udah dibuka tadi. Udah. Masuk ke browser aja, browser. Naik ke atas. Ubah ke ujung. Dirubah IP-nya doang, naik ke atas. Tadi kita colong semua. Naik ke atas, ambil dari sini sampai sini ambil. Terus ambil semua. Putus mulu ya. Gua harus beli mouse kayaknya. Jangan sini. Terlalu Prof. Lagi ke bawah ke sini. Walah, perjuangan banget itu. Buset. Ya nggak apa-apa lah. Kontrol shift ke bawah aja. Itu prinsip lagi. Sip, oke. Klik kanan copy. Tipikal. Masuk ke sini klik yang ini. Tipikal lagi. Gedit. Yang mana Prof? Di type search itu tulis gedit. Ini ada gedit itu ujung. Oke. Klik kanan paste. Nih kita dapat ya. Yang kita perlu ubah cuma ini doang kan? Iya. Rubah ini supaya minta 100. Ininya Prof. Ya, nanti. Pokoknya pilih angka antara bukan 100 bukan 8, antara 0 sampai 256 pilih. 255. Serah mau angka berapa. Angka cantik lu apa? 20. 20 tuh, 20 katanya. Dah. Ini beres ya? Dah. Select all. Select all itu apa? Control A. Control A. Control A. Dah. Klik kanan copy. Masuk ke terminal lagi. Bukan yang ini, Ctrl C. Kita masuk. Oh iya udah dibagi dua ya. Klik kanan paste di sini. Deh. Klik kanan paste. Selesai. Router jadi. Ini bedanya antara Winbox sama command line. Winbox lu nggak bisa kayak gini lu, taruhan. Bisa nggak lu kayak gini? Nggak bisa. Tapi bisa masuk ke terminal di Winbox. Iya. Tentunya terminal yang dipakai. Oh, rese lu pada. Jadi cantiknya command line di situ, Winbox kalahnya di situ. Konfigurasinya sama sih, sebenarnya Winbox sama command line sama, persis. Cuman ini tinggal copy paste. Jadi kalau kita punya router baru, tinggal dirubah dikit, copy paste selesai. Terus ya. Oke, sekarang kita masuk ke PC yang 2 ya. Ini PC 2 udah aktif kan? Masuk konsolnya PC 2. Ayo buka di sana. Ini PC 2 ya. Kita minta IP address pakai DHCP. Enter. DHCP itu singkatan dari Dynamic Host Control Protocol. Jadi protokol buat minta nomor secara dynamic. Oke. Oh, masih nggak dapet ya. Oh, DHCP servernya udah diaktifin. Lu mah Baru dirubah IP-nya. terlalu semangat. Masuk lagi ke mikrotik 2. DHCP server udah diaktifin kan? Belum. Tuh masih disable tuh. Masih disable. Oke, kita sekarang masuk ke cari contekannya lagi. Masuk ke wiki. Oke, bawahin lagi. Ayo naik ke atas. Ini
IP DHCP server setup ya. Tadi belum dikerjain, kalau yang minta IP nggak dapat lah. Kopi masuk ke Mikotik 2, Mikotik 2 ya. Ada ya? Di kanan paste. Perhatiin, ini harusnya dari awal supaya kita kan harusnya bukan di awal, ditambahin slash sama dia. Dia pindah ke awal sih sebenarnya. Slash itu pindahin ke awal. Udah. Nama interface apa? Tadi Beri 1. Enter. Dia langsung ngasih alokasi IP dari 1 apa itu sampai 2 ini ya. Enter. Dia 21. Enter. Dia akan ngasih dari 2 sampai 254. Enter. DNS servernya 101 sama 81. Nggak apa-apa. Enter. List time-nya kita coba rubah ya, list time-nya. Buang tuh 10 M. Diganti mau berapa? Sejam. Coba 1H mau nggak ya? 1H enter. Oke. Kita print di ACP-nya biar kelihatan ke bawah. Masuk ke wiki, ke bawahin. Nah, Coba IP di ACP server print. Semuanya Prof. Yang bawah nggak? Oh, yang bawah. Yang bawah. Udah pasti enable sih kalau baru di enable. Add. Ya, di kanan copy. Di kanan paste. Enter. Ini 1H ya. H itu bukan hari ya. Gue pikir lu nggak bisa bahasa Inggris. Oke, sekarang kita masuk lagi ke PC 2, minta IP. Oke, ulang DHCP. Oke. Ini perhatiin yang beda ya. Ini DDD. Yang ini DD. Dora. RA. Oke, R to request. A to acknowledge. Oke. Kita dapat IP 20254. Coba ping ke sini 21 dulu. Ping. 1928 21. Kita nyambung Ctrl C. Panah ke atas. 101. Titik 100 titik 1. Kita nyambung Ctrl C. Panah ke atas 81. 124 dari sini ya. Oke, coba ke 124 nyambung enggak? Panah ke atas 124. Nyambung ya? Nah, jangan senang dulu, Ctrl C. Coba naikin ke atas IP kita berapa? PC 2. Oh ini. Ini naikin ke atas. IP kita 20254 kan? Nah, coba dari PC 1. Dari PC 2 bisa masuk ke sana kan? Coba bawain panah ke atas. Oke, panah ke atas lagi. Buang nih 81 ganti 21. Nggak bisa. Ctrl C. Ctrl C, panah lagi. 20254. Nggak bisa nyambung. Kenapa coba? Hah? Karena nah, jadi gini, biar kita lihat gambar ya. Lihat gambar. Lihat gambar. Gambar. PNS3 lagi. Dari sini di masing-masing router ini ada NAT. NAT itu cuma bisa dari dalam keluar, dari luar nggak bisa ke dalam. Gitu ya. Jadi kalau dari sini dia bisa keluar, ngeping ke sini, ngeping ke sini, ngeping keluar bisa, ngeping ke sini bisa. Cuma pas dia balik ke sini ini ada NAT. Jadi 20 network 192.168.20 langsung nggak kelihatan sama sini, nggak bisa tembus. Sama dari internet juga nggak bisa nembus ke 100, nggak bisa. Konsolnya 100 nggak bisa, ke sini juga nggak bisa udah. Gitu, karena ada NAT itu. Terus ya, oke. Sekarang jam berapa? Kita punya waktu berapa menit lagi? Setengah jam lagi ya. Kita coba ya. Ini percobaan yang rumit. Ini rumit nih ya. Oke. Ini di reset dulu dua-duanya. Si Mikotik ini kita reset. Hah? Reset. Kita ganti konfigurasi.
Saya mau ngajarin susah nih kata gue, tapi kalau yang kerjain kalau cuma 30 menit orang yang kerjain ya. Kalau nggak gantian lah. Gantian. Thank you. Ini ono kerja langsung. Soalnya rumit nih. Saya mau ngajarin gimana caranya ISP kita bisa ngasih routing. Oke. Kalau ini tadi kan cuma DHCP. Kalau ISP lebih rumit daripada itu cara kerjanya. Saya akan masuk ke sini. Saya masuk sini, sistem reset. Sini sistem reset. Dinolin semua. Oke, beres. Saya akan tambahin lagi di sini MikroTik 3. Oke. Yang mau saya kerjain di sini bisa masuk ke sini. Oops. Di sini ada OSPF, ada BGP. Jadi OSPF itu biasanya, jadi ini dua-duanya fungsinya hampir sama. Jadi kita bikin supaya antar router ngasih tahu di belakang saya ada jaringan apa, belakang saya ada. Tadi kan nggak bisa ngeping kan? Nah kalau yang ini kita bikin, bayangin ini IP address jaringan di internet kan gede banget, banyak sekali. Udah gitu kita harus ngeset supaya semua router tahu ada jaringan apa di sana, ada jaringan apa di sana. Nah kalau kita harus ngesetnya manual, kan ada jutaan komputer di dunia kan? Bisa mampus lu caranya kayak gitu kan. Jadi kita harus bikin supaya antar router ngasih tahu sama satu sama lain. Oke. Nah si OSPF itu dipakai biasanya kalau di satu perusahaan yang punya banyak router. Misal contohnya di Astra misalnya. Astra kan banyak gedungnya tuh. Dan dia cukup kaya kan. Jadi masing-masing gedung punya router satu-satu atau berapa router satu gedung. Udah gitu antar router ngasih tahu saya ada router ada LAN IP-nya sekian, ngasih tahu ke router yang lain. Jadi router ini jadi tahu, oh ada kalau mau nyambung kemana lewat mana, gitu ya, beres ya. Itu SPF. Kalau di BGP lebih parah lagi. Kalau di OSPF tuh kira-kira asumsinya gini, si Astra itu punya IP satu grup, satu kelompok IP aja, atau cuma 2 atau 3. Kalau ISP, IP-nya kan banyak banget tuh. Ada IP versi 4, ada versi 6, ada segala macam lah ya. Gimana caranya? Kita cukup kasih tahu aja, gua ISP nomor sekian. Langsung IP-nya nempel semua. Jadi nanti ada lagi di BGP ini ada yang namanya AS number. ASN, bukan aparat sipil negara ya. AS number gitu. Jadi AS number itu dia nomor untuk satu entitas, misalnya Telkom atau ISP apa, nanti dalamnya dia ada daftarnya AS number ini punya IP berapa apa aja. Jadi yang kita kasih tahu satu sama lain itu AS numbernya aja sebenarnya, beres ya. Dan AS number itu harus daftar ke APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pakai duit. Akibat dari situ APJI-nya kaya sih. Jadi APJI kaya gara-gara dapat nomor-nomor kayak gituan. Nah, ini ada bagaimana cara dapat AS number segala macam. Cuman kalau kita ngesetnya aja, kita nggak perlu minta ke APJI, kita buat mainan doang sih cuek aja. Oke, saya akan masuk ke sini. BGP yang sederhana aja. Kita punya 3 router. Oke, di sini ada 1, 2, 3 itu ya routernya 1, 2, 3. Jadi saya akan ngikutin banget supaya nanti tinggal copy paste, kalau enggak ono jadi pusing. Ini dilepasin, ini semua sambungan dilepas, delete, ini delete, ini delete, delete. Hah? Rubah topologinya, dirubah. Ini saya simpan dulu di bawah dulu ya. Jadi kita punya MikroTik 1 di sini, MikroTik 2 di sini, MikroTik 3 di sini.
Ini belum disambungin. Nah, sekarang saya akan ngikutin tulisan yang di sini. ISP1 itu mikrotik 1, Ethernet 0-nya disambungin ke Ethernet 0 ke ISP yang sini. Ethernet sambung ke Ethernet. Jadi ngikutin banget, soalnya nanti konfigurasinya jadi kacau kalau nggak ngikutin. Bisa sih, cuman mikirnya jadi lama. Oke, saya masuk lagi ke GNS3, Ethernet 0 masukin ke Ethernet 0 ya. Tadi Ethernet 0 berapa tuh? SP3 ya. Oke. Jadi 1 ke 3, 0 ke 0 ya. Oke, masukin ke GNS3. 0, masukin yang ini ya, 3 ya, 0. Dah. Ini masih kondisi mati, saya nyalain aja di sini, saya start aja ya, biar nggak susah hidupnya ntar. Sekarang ini udah. Sekarang Ethernet 1 masukin ke SP2 Ethernet 1. Oke. Saya akan masukin di situ. Wah, dia mulai nyala, saya ini dulu. Sini 1 tadi ya, sorry salah. Oh, kabelnya belum ini ya. Ethernet 1 masukin kedua Ethernet 1 ya. Ethernet 1 kan? Ya. Cek lagi ulang. Ethernet 1 masukin 2 Ethernet 1. Udah. Di 2 Ethernet 0-nya masukin ke Ethernet 1 ke yang 3. Oke. Saya masukin lagi. 0-nya dia masukin sini, masukin 1 deh. Jadi punya segitiga kayak gitu. Sekarang saya coba, mana sih? Ini udah beres, urusan sambungannya beres ya. IP address-nya kayak gini nanti. Kita punya IP 192.1.1 ke ISP3 itu dari Ethernet 1 ISP1, 31 ke 2. Oke, kemudian IS number-nya 10. Ethernet 1 ISP1 punya IS number 10. Terus antar router IP-nya 10. Jadi ini dari ini LAN-nya. LAN-nya IP-nya sekian, antar router IP-nya kayak gini. Salah kebalik. Ini antar router. Jadi router ISP1 menuju ISP3 IP-nya 1, 31 dari 1 ke 2. LAN-nya dia punya 2 IP, 10.100.100 sama 10.100.200. Itu LAN-nya. Oke. Di SP2 IP-nya 21 sama 32, yang ini menuju 3, yang ini menuju yang ini, terus ini ada LAN-nya. Konsekuensinya ada LAN, berarti ada internetnya nggak sih? Oh, ini nggak ada internetnya nih, internetnya nggak dipakai. Oke, internet nggak dipakai di sini ya. Ini nggak ada internet. Nah, sekarang saya akan konfigurasi bentuknya kayak gini. Bentar. Save. Ini PC 1 nempel ke mikrotik 1, PC 2 nempel ke mikrotik 2. Berarti ini nggak dipakai sebenarnya. Ini masuk 2. Sekarang saya akan bikin PC 3 masuk ke mikrotik 3. Oke, kondisinya belum disambungin. Sekarang kita coba konfigurasi sekarang. Yang dipakai adalah Ethernet 1, 2, 3, 4 doang. Jadi kan saya punya 8. Yang dipakai sampai 4. Ini Ethernet 1 ini nempelnya ke sini. Liatin satu keluarga dia, 1 juga. Oke. Yang ini nempelnya ke sini. Beres ya? Yang ini nempelnya ke sini. Beres ya? Oke. Sekarang kita buka dulu. Bentar. Salah. Ini udah nyala, saya buka konsol. Oke, saya ubah ke sini. Jadi ini mikrotik 1, 2, 3. Saya akan login dulu ya, admin. No. Ctrl C. Ini admin. No. Ctrl C. Admin. No. Ctrl C. Oke.
Oke, mikrotik udah beres. Sekarang saya siapin lagi ada PC 1, PC 2 sama ada PC 3. PC 3 di konsol. Oh, belum di start. Saya start dulu. Start. Oke. Sekarang saya akan masukin konsol. Oke. Jadi saya punya kok nggak ada? Hah? Konsol. Hah? Oh, belum di start, bego. Tadi salah klik. Masuk dah lo. Jadi saya punya PC 2 ada ya udah close ya. Jadi saya punya PC 1, PC 2, PC 3 ya. Oke. Sekarang saya punya mikrotik 1, 2, 3. Oke. Sekarang saya masuk ke mikrotik 1. Saya masuk ke mikrotik 1 ya. Oke. Sekarang saya akan konfigurasi. Saya akan set IP address-nya. Ini akan di-set, klik kanan copy, klik kanan paste. Deh. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Ethernet 3 IP-nya 10.100.100. 1. Lewat Ethernet 3. Sekarang saya akan sambungin PC 1 masukin ke Ethernet 3. Masukin ke Ethernet 3. Ethernet 3 jadi 2. Jadi 3 itu di mikrotik, tapi di GNS string geser 1 angkanya. Gitu ya. Oke. Sekarang saya masuk ke konsol PC 1. Sekarang saya set IP. Bentar. Perintahnya gimana, lupa gue. IP 10.100.100 tadi LAN-nya kan mikrotiknya 100.101. Saya bikin 100.102/24. Gateway-nya 10.100.101. Dia cek dulu apakah IP-nya ada yang pakai atau enggak. Dia lihat nggak ada, diambil, coba kita ping dulu. Ping 10.100.101. Nyambung ya? Oke. Jadi dia cuma ngecek, iyalah. Kita ngeping dari sini ke sini doang nih ya. Nah, ini kan ada 2 interface lagi. Tadi interface IP-nya berapa tuh tadi? 192.11 sama 31. Coba kita kan itu satu mesin, satu mikrotik ya. Coba 192 168 11 nyambung ya. Coba 31 nyambung ya. Udah. Kenapa itu bisa nyambung? Karena ada di satu mesin. Nggak lewat kabel-kabel, lewat satu motherboard aja. Dah. Sekarang kita akan konfigurasi lanjut. Router 2 saya konfigurasi. Ini klik kanan copy, masuk ke router 2. Ini nggak boleh salah loh. Ini router 2 ya, paste. Salah mampus aja. Perhatiin IP-nya beda ya. Tadi 100.100, ini 10.10 nih. 10.10 sama 10.20. Tadi kan 100.100 sama 100.200. Ini 10.10 sama 10.20. Coba ping ke sana. Ping 192.168 berapa sih? Yang ini 31 ya. 31. Hidup ya? Nyambung ya? Dah. Sekarang saya sambungin dulu ini. Bentar, mana? PC 2. PC 2 IP address salah. IP 10 belum disambung ya? Belum disambung. Sambung dulu ya. PC 2 sambung ke Ethernet 2 ya. 10.10 tadi ya. Oke. 10.10.1 kan mikrotiknya. Saya ganti 10.10.100 lah, suka-suka ya. Pokoknya angkanya nggak boleh sama, intinya itu aja kan. 24 10.10.10.1. Cek dulu ada sambungan apa kagak, nyambung. Coba kita ping 10.10.10.1 nyambung.
10 192 168 lupa. 32 sama 21. 32 nyambung, 21 nyambung. Beres ya? Jadi itu sambungannya cuma gini doang sih. Dari sini nyambung ke sini terus ngeping yang ini, interface yang sebelah sininya. Bisa nggak dia ngeping ke ujung sebelah sini ya? Cobain. Coba IP-nya berapa tuh ujungnya? 11 ya. Oke, cobain. Bisa nggak ngeping ke 11? 11 nggak nyambung ya. Destination unreachable tulisannya, ada error tuh. Oke, yang ngasih error 10 ngasih tahu nggak bisa nyambung ke sana. Oke, berarti nggak nyambung ya. Padahal kabelnya nyambung, tapi nggak nyambung karena nggak saling tahu antar router. Terus kita kerjain yang ini. Klik kanan copy, masuk ke 3 nih ya, paste. Ya, oke. Sekarang saya ini 10.111. Oke. Kita masukin ke PC 3. Kita sambungin dulu PC 3-nya. Kita sambungin ke Ethernet 2. Oke. Sekarang saya masuk ke PC 3, udah. IP 10.1.1.100 misalnya /24 10 gateway-nya 10.1.1.1 gitu ya. Enter. Dah, coba kita ping 10.1.1.1 nyambung. Oke, coba cek dulu IP-nya berapa yang itu. 12 sama 22 nih, 12 sama 22. Coba kita cek dari sini, dari PC 3. 192 sama 8, 1 berapa tadi? 2 ya. 2 nyambung. 2 nyambung. Coba kita seberangin ke router yang lain. 1 kagak nyambung. 31 kagak nyambung. 32 kagak nyambung. Jadi nggak nyambung semua. Jadi walaupun secara kabel nyambung, ini kabelnya disambungin, tapi nggak ada yang nyambung tuh. Soalnya nggak saling tahu. Nah, supaya saling tahu, kita kasih tambahan kayak gini nih. Jadi kita aktifkan BGP. Untuk router 1 kita kasih AS-nya nomor 10. Tapi AS number yang ada sekarang udah 5 digit. Karena banyak banget router di dunia. Banyak banget provider di dunia, router udah 5 digit atau 6 digit, banyak banget. Udah gitu kita kasih bahwa di router 1 remote-nya dia adalah 12 dengan AS number 30, ada 32 AS number 20. Di sini juga saling ngasih tahu remote-nya siapa, AS-nya berapa. Perhatiin kita nggak ngasih tahu IP-nya berapa loh. Cuman kasih tahu AS number-nya berapa. Oke. Jadi saya akan kasih BGP-nya diaktifin. Jadi cuma ngasih tahu router sebelah sana IP berapa, AS number-nya berapa. Udah. Saya nggak ngasih tahu IP address-nya berapa, nggak. Gitu ya. Klik kanan copy. Ini nomor 1 ya. Paste. Enter. Sekarang yang ini nomor 2, router 2, klik kanan copy. Masuk sini, masuk router 2, nggak boleh salah nih ya. Kalau nggak kacau ceritanya. Sekarang yang router 3. Klik kanan copy. Router 3 paste. Oke, sekarang kita lihat IP root print. Kita bisa lihat tabel routingnya dia. Ini kelihatan masih dia tahu diri sendiri doang, antar router BGP belum saling ngomong nih. Oke. Biasanya butuh waktu sekitar 1 menitan supaya saling ngasih taunya. Kalau ini kelihatan cuman gini ya, di sebelah kiri ADC. Coba kita tunggu bentar. Masih ADC. Coba lihat yang ini IP root print. Masih ADC. Masih belum jalan nih. IP
root print. Nah, udah mulai jalan ini ada. Ini ada jalan ya. Whoops. Ini nggak beres ini. Belum, ada gateway. Iya, kenapa ada gateway 1 ini kenapa muncul tiba-tiba? Ngaco. Nggak beres. Nggak boleh itu. Ini nggak disambung kan? Putus ya? Ntar delete dulu ah. Delete dulu aja lah. Mengganggu dia. Yes, dah. Coba lihat lagi. Nggak beres. Kenapa nggak saling ini? Harusnya udah mulai aktif sih. Coba bentar. Ada yang kurang pasti. Oh, belum. Ini harus diaktifin. Advertise your network. Oke. Ini routing BGP network harus diaktifin. Dia ngasih tahu di belakang saya ada router apa network apa. Ini yang 1 ya. 1 paste. Oke. 2. Oh, salah. Ini harus ditambahin juga ya. Masukin sini. Router 1. Oke. Sekarang ISP2 harus saya tambahin. ISP2-nya nambahin. Oke. ISP3-nya ditambahin lagi. Oke. Copy 3. Oke. IP root print. Ini kelihatan untuk network ini bentar, yang ini aja, yang seru ini. Ini kan IP yang LAN-nya 10 100 100 sekian ya. Berarti untuk 10 100 sekian dia punya 2 pilihan gateway. Bisa lewat sini, bisa lewat sini. Kan bentuknya kayak segitiga gitu kan, lingkaran sih. Jadi dia bisa ngirim lewat sini, bisa lewat kiri, lewat kanan nyambung. Ini kiri kanan nyambung. Oke, sekarang kita coba dari sini. Oke. Kita ping ke 10 1 1 100. Nyambung ya? Coba ping ke 10 10 100. Nyambung ya? Coba ping ke yang ini ya, ping ke 10 100 100 10 kalau nggak salah tadi teh. 2 ya? 2. Nyambung ya? Oke. Terus yang ini juga 10 100 102. Oke, nyambung. Coba kita ganti ke 10 10 10 100 10. Pokoknya ke sini 10-nya. Sekarang kita coba rada ngaco dikit. Udah kebayang ya, nyambung semua ya? Nah, sekarang kita bikin kekacauan dikit. Nih saya ping 10 1 1 100. Ini kan PC 1. 1000 kebanyakan, 100. Oke. Dia ngeping jalan nih ya. Jalan nih. Yang dia ping kan 10 1 1 100. Kalau kita lihat jaringannya, ini kan dia 10 100 102. Dia ngeping ke 10 1 1 100 tuh yang ini. Di algoritma routingnya dia pasti akan nyari jalur yang dekat. Jadi yang dia lakukan adalah dia nggak ngirim ke sini, tapi dia ngirim ke sini langsung. Algoritmanya kayak gitu. OSPF singkatan dari Open Shortest Path First. Jadi dia akan cari shortest paling pendek, path jalur first. Jadi dia akan diutamakan jalur yang paling dekat. Makanya namanya OSPF. Ini BGP, sama cara kerjanya sama lah kira-kira. Nah beres ya, dia akan nyambung ke sini. Coba kita lihat kondisi pingnya. Nih, pingnya. Coba kita ping dari sebelah sini. Ping ke berapa tadi? Coba kita ping ke 10 10 10
100. Hidup ya? Oke. Sekarang kita bikin kacau dikit. Iyalah. Ini dimatiin aja. Kita putusin sambungan yang ini. Ini putusin ya, delete ya. Oke. Coba kita lihat. Bisa nyambung lagi nggak dia? Nggak nyambung ya? Belum nyambung ya? Coba lihat yang ini. Karena ini nggak putus, harusnya nyambung dia. Nyambung. Oke. Kalau ini nggak masalah, kalau nggak ada yang putus. Cuman yang ini putus dia. Nyambung. Coba kita sambungin sekarang. Ping. Masih belum, masih time out. Biasanya butuh waktu bentar. Coba kita lihat kondisi tabel routingnya dia. IP root print. Oke, ini masih ada untuk sambungan ke satu. Dia masih ada 2 router. Satu router udah kita matiin sebenarnya. Jadi dia nggak bisa nggak bisa langsung. Yang langsung nggak bisa. Jadi coba kita lihat sampai tabel routingnya berubah. Belum berubah Waktunya 1 menitan sih biasanya. 1 menit. Belum berubah. Kalau berubah dia mulai bisa nyambung lagi ntar. Masih belum berubah. Mabok lu. Ntar. Kagak berubah-ubah. Rese. Hah? Beda ntar. IP root print. Coba IP root print. Oke, coba lihat lagi di sini. Nggak berubah, nggak bisa ngeping nih. Nggak bisa ngeping, harus berubah soalnya. BGP-nya jalannya kagak beres. Resek nih BGP. Lama dia rupanya ya. Atau SPF harusnya tadi yang gue cobain ya. Tadi terlalu semangat pakai BGP, lama dia. Ya udah, kalau BGP-nya jalan bener, ini akan mati, akan hilang satu. Dia langsung untuk masuk ke situ langsung diarahin ke router yang jalan, yang mikrotik yang jalan. Dengan cara itu nyambung lagi. Beres ya? Sip. Tapi lama nih, udah waktunya udah segini soalnya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Nanti siang kita ada workshop itu ya. Internet offline ya. Kalau bisa pada ngerti biar bisa jalan ke sekolah-sekolah. Lumayan dikasih uang transport dikit lah kali. Udah berubah dia. Udah berubah nih. Coba ping. Masih time out. Resek lu berubah tapi masih time out. Oh jalan. Jalan ya? Oke, gitulah. Itu cara kerjanya internet kayak gitu. Jadi kalau ada yang kabel putus, dia akan otomatis nyari yang hidup. Tapi butuh waktu. Gitu. Dan itu dibikin otomatis semua. Kalau dibikin statik mabok. Berarti kalau secara logika misalkan satu ISP nih, kita HP kita semua misalnya Telkomsel nih, itu bisa nyambung ke ini lain. Kalau misalnya bisa gitu. Misalnya gini, ada satu HP, satu modem nyambung Telkomsel, satu Excel, satu apa, terus disambungin semua ke router ini. Kita bisa bikin jaringan di sini, oke? Yang punya 3-4 jaringan tuh keluar, bisa. Terus misalnya satu putus, dia pindah ke yang hidup aja, bisa. Itu ilmunya load balancing namanya. Lain lagi tapi. Soalnya si provider nggak akan mau nerima BGP dari kita. Kalau itu ilmunya cuman gini, kalau putus pindah ke yang hidup, itu aja. Itu load balancing. Putus pindah ke yang hidup. Kalau yang tadi itu dia pindahnya karena tabel routingnya dirubah sama protokol. Gitu. Ini ngomong jujur dulu ya. Yang nguasain ilmu ini di satu Republik Indonesia nggak banyak. Akibatnya provider nyari orang yang ngerti ginian. Jadi lu belajar ilmu yang ini benar-benar ngelamar ke provider laku keras. Apalagi ngerti mikrotik, terus ngerti cara setup BGP, OSPF, laku.
Tuh, orangnya dikit soalnya, yang ngerti ini dikit. Tapi nanti ada prosedurnya di dalam mereka, prosedurnya ada passwordnya apa. Jadi kalau ini kan nggak di set password, langsung lempar-lempar aja ya. Kalau antar provider itu biasanya ada password-passwordan, nanti koordinasi antar admin. Password lu apa, passwordnya apa, bisa masuknya gimana, udah termasuk. Jadi ada autentikasi, kalau enggak mah jebol jaringannya. Soalnya orang jadi bisa numpang jaringannya orang kayak gini nih. Bisa numpang sih, cuman cara numpangnya pakai duit. Ya gimana caranya kita numpang nggak pakai duit, nah itu yang susah tuh. Tuh, beres ya? Oke. Sampai jam 1 di atas.